Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Anggi Rizwan, NIM 189, Manajemen Ekonomi kelas E. Di sini saya akan membahas tentang resum seminar strategi turn around UMKM menghadapi COVID-19 ini, yang dibawakan oleh Pementeri DRI Barokah Suryaningsih SEMM. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang dibina oleh Trias Setiawati SEMM. Baiklah, kita langsung ke penjelasan. Impact of coronavirus itu dibagi menjadi dua, yaitu potential loser dan potential winner. Dampak COVID-19 ini terhadap potential loser berdampak di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, manufaktur, logistik, restoran, hiburan itu semakin menurun. Seperti transportasi dan pariwisata itu sangat terpukul sekali karena sepinya lalu lintas penumpang dan pengunjung, yang membuat pasokan ekonomi juga terhambat akibat virus COVID ini, sehingga banyak yang menutup tempat tersebut agar mengurangi angka terkena virus tersebut. Dampak COVID-19 terhadap potensial winner berdampak di sektor kesehatan meningkat seiring terjadinya atau adanya COVID-19. Contohnya, masyarakat lebih menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan. Di sektor APD juga semakin meningkat, dan alat-alat APD seperti hand sanitizer semakin naik, penjualan masker semakin meningkat, dan masyarakat kini beralih di dunia bisnis online. Jadi di sini ada hikmahnya juga, apalagi Presiden menerapkan new normal. Jadi masyarakat akan beradaptasi dengan new normal ini. Dan di sektor winner ini, potensial winner ini juga ada peluang menjadi pemenang asalkan segera bertransformasi menyesuaikan keadaan. Contohnya di sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian anjuran pemerintah, masyarakat diminta untuk melakukan social distancing, yang saat ini disebut physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain saat sedang berinteraksi atau berkomunikasi. Pada kenyataannya, bahasa physical distancing ini masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menyalahartikan hal itu. Physical distancing ini diminta oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyebaran virus COVID-19 atau corona yang saat ini sedang melanda Indonesia serta sejumlah negara lainnya. Maka dari itu banyak sektor bisnis yang terbengkalai akibat COVID ini. Kemudian ada tingkat dampak yang mempengaruhi bisnis. Ada ringan, sedang, berat. Kemudian di sektor ringan itu adalah penurunan aktivitas jual beli, bahan baku sulit didapat, distribusi terhambat, penyediaan jasa ikut terpapar dampak COVID-19. Dan sektor ringan ini seperti pengiriman bahan mentah tadi yang terhambat. Itu semula lancar jadi tidak lancar, itu akibat COVID-19 ini. Kemudian dampak sedang itu seperti pariwisata, transportasi udara, dan sebagainya. Dan pelaku UKM juga terpengaruh akibat turunnya aktivitas masyarakat untuk keluar dan mudik. Jadi saat ini sangat berdampak sekali. Dan pekerja-pekerja dipaksa cuti dan tidak dibayar saat pandemik ini. Dan tadi toko-toko sepi pembelinya. Dan dampak beratnya itu adalah salah satu startup di Indonesia perhotelan ditutup permanen akibat COVID-19 ini, dan PHK dan angka pengangguran semakin meningkat. Kemudian yang dijelaskan oleh DRI Barokah Suryaningsih SEMM, upaya bertahan dan let's make a plan atau mari kita membuat rencana. Upaya bertahan di masa pandemi ini ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu berhenti untuk tetap bertahan di masa pandemi belum berakhir. Jadi kita tuh jangan berhenti dulu, harus bertahan. Jadi kita agar bisnis kita tuh tidak terhenti, kita harus membuat inovasi baru lagi. Apalagi masa pandemi ini serba online. Untuk jangka menengah itu berusaha bangkit dan masa pemulihan ketika pandemi telah dicabut, seperti lebih menganalisis lagi inovasi baru tersebut untuk bisa bangkit di masa ingin menghadapi new normal. Tadi ketika sudah kita menemukan inovasi baru, jadi kita harus tahu nih
apa yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini. Ya tadi serba online tadi, tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkannya tadi. Kita harus analisis itu tersebut. Kemudian untuk jangka panjang itu menyusun aktivitas dan kegiatan terkait dengan new normal. Nah, kalau kita sudah menemukan tadi inovasi baru, baru kita menyusun strateginya. Contoh kayak SDM-nya, gimana cara pemasarannya, terus gimana cara membuat produknya. Kita harus analisis itu. Apalagi masyarakat ini kalau sedang malas kalau keluar dengan pandemik seperti ini. Kemudian rest and burden yang dihadapi pelaku bisnis itu ada kreativitas dan inovasi. Kemudian menjaga cash flow, perubahan perilaku konsumen itu sering. Review produk, hubungan customer dan penjualan atau pemasaran. Terus pangkas anggaran serta kolaborasi efisien. UMKM a moment to complete. Nah itu kita di masa pandemi ini harus melakukan pembaruan, inovasi baru, serta adaptasi, serta perubahan. Kemudian membuat inovasi baru dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan. Seperti yang contohnya take away delivery atau pengambilan atau pengantaran, serta remitting atau email, SMS atau WhatsApp. Terus membayarnya itu secara digital payment. Kita harus memperhatikan produk kita harus memberikan perhatian. Terus minat mereka yang mereka inginkan, terus keinginan mereka ingin membeli, terus aksi kita untuk mempromosikan produk kita. Kemudian kita sebagai pembisnis harus menghadapi change in consumer behavior, jadi perilaku konsumen yang semulanya kita kotor jadi serba bersih, terus sehat makanannya atau produknya lebih sehat, terus aman ketika dipakai atau dimakan, atau ya tergantung kaitan dengan produksi yang mereka butuhkan. Kemudian review produk dan customer profil itu yaitu relevansi produk atau menjaga hubungan produk dengan customer. Kemudian terjadinya segmentasi, apa yang akan menjadi kebutuhan yang berbeda-beda dengan diinginkan customer. Kemudian produk tersebut termasuk targeting di apa, ini masuk anak-anak atau remaja atau yang orang tua seperti itu. Ketika sudah mengetahuinya, baru kita mendapatkan position atau menyesuaikan produk kita. Terus customer relation dan channel of distribusi itu tujuannya tidak jauh dari promosi ya kan. Apalagi kita melakukan bisnis itu harus mendapatkan pelanggan, acquire, terus retain, mempertahankan pelanggan, gimana cara mempertahankannya, terus enhance atau meningkatkan pelanggan. Terus kita melakukan bisnis ini di pandemi ini harus mengetahui biaya anggaran kita, bagaimana kita harus cermat dan mengetahui keadaan keuangan dan keterampilan penggunaan dan pengambilan keputusan tentang keuangan ini. Soalnya rentan sekali, takutnya kita ngambil banyak ternyata tidak sesuai dengan minat atau keinginan konsumen kita. Sekian, terima kasih. Saya Maulana Girswan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat bagi pendengar.